Bayangkan sepasang jiwa yang diciptakan dari cinta, bersatu di surga, tempat segala keindahan dan ketenangan. Tidak ada rasa takut, tidak ada air mata, tidak ada kehilangan. Hanya cinta, kedekatan, dan kebersamaan. Tapi semua itu berubah dalam sekejap, ketika satu kesalahan kecil memisahkan mereka sejauh langit dan bumi. Dia di timur, dia di barat, dia menangis, dia mencari. Dia tersungkur dalam penyesalan. Dan satu hal yang mereka rindukan adalah satu sama lain. Ini adalah kisah cinta pertama manusia, bukan cinta seperti di drama. Bukan cinta karena rupa atau dunia, tapi cinta yang tumbuh dalam taat dan derai air mata. Kisah Nabi Adam dan Hawa, cinta yang dipisahkan oleh langit, namun disatukan kembali di bumi. Sebelum adanya waktu, sebelum adanya bumi, Allah telah menciptakan makhluk yang pertama dari jenis manusia, Adam alaihissalam. Allah ciptakan Adam dari tanah, dan Allah tiupkan ruh ke dalamnya, hingga ia menjadi makhluk mulia. Tapi Adam sendirian. Maka dari tulang rusuk Adam, Allah ciptakan seorang pendamping, seorang perempuan yang akan menjadi ibu seluruh manusia, Hawa. Mereka tak perlu mencari cinta. Cinta itu sudah ada, tertanam dalam jiwa mereka sejak awal. Tak ada lamaran, tak ada pertemuan pertama yang canggung, karena cinta mereka bukan tentang nafsu, tapi tentang penciptaan yang saling melengkapi. Mereka tinggal di surga bersama, dalam cinta yang diberkahi. Tapi surga bukan tanpa aturan. Allah berikan satu perintah kepada Adam dan Hawa. Wahai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga. Makanlah apa saja yang kamu mau. Tapi jangan dekati pohon ini. Jika kalian mendekatinya, kalian akan termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Satu larangan. Hanya satu. Namun, iblis makhluk yang sudah bersumpah akan menyesatkan manusia, mulai menjalankan tipu dayanya. Ia bisikkan keraguan ke telinga mereka. Ia bangkitkan rasa ingin tahu. Ia hiasi larangan itu dengan janji abadi. Dan akhirnya, Adam dan Hawa memakan buah dari pohon itu. Seketika, rasa malu menyelimuti mereka. Pakaian surga terlepas. Hati mereka gelisah. Dan mereka dikeluarkan dari surga. Dipisahkan, dilempar ke bumi, ke tempat yang berbeda. Sendiri, menangis, bertanya-tanya, apakah aku masih bisa bertemu dengannya? Adam turun di India, Hawa turun di Jeddah, ribuan kilometer terpisah. Tak ada peta, tak ada kendaraan, hanya harapan dan air mata. Mereka tidak sekedar merindukan satu sama lain. Mereka merindukan surga. Mereka merindukan ampunan. Mereka menyesal. Mereka sadar bahwa satu kesalahan telah mengubah segalanya. Tapi inilah yang membuat kisah ini begitu menyentuh. Karena dari penyesalan itu,
lahir doa-doa yang belum pernah diucapkan manusia sebelumnya. Doa pertama dari manusia yang patah hati, bukan karena cinta dunia, tapi karena kehilangan ridho Tuhannya. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi. Doa itu bukan hanya milik Adam dan Hawa, tapi sebuah warisan bagi siapapun yang pernah jatuh dan ingin kembali. Bayangkan, Adam yang terus berjalan, melewati pegunungan, hutan, gurun, dan laut, tanpa tahu di mana Hawa berada. Bayangkan, Hawa yang setiap malam menonggak ke langit, bertanya dalam hati, apakah ia juga merindukanku? Mereka berdua tahu bahwa cinta sejati bukan tentang saling memiliki, tapi saling mendoakan agar bisa bertemu dalam ketaatan. Mereka berjalan tanpa arah pasti, tapi Allah arahkan langkah mereka, hingga akhirnya mereka bertemu di suatu tempat. Tempat itu dikenal sampai hari ini, namanya Jabal Rahmah, Gunung Kasih Sayang, tepat di Arafah, tempat wukuf bagi jamaah haji. Di sanalah, setelah bertahun-tahun lamanya, Adam dan Hawa akhirnya bertemu kembali. Bayangkan perasaan mereka, melihat satu sama lain dari kejauhan, dan tahu bahwa doa mereka dikabulkan. Tak ada kata-kata yang cukup menggambarkan pertemuan itu. Tak ada bahasa yang mampu menjelaskan tangis yang pecah, karena itu bukan sekedar pelukan dua manusia. Itu adalah pelukan dua jiwa, yang disatukan oleh cinta dan duka. Mereka bertemu bukan sebagai pasangan surga, tapi sebagai pasangan yang pernah jatuh dan belajar untuk bangkit bersama. Dari pertemuan itu, lahirlah manusia, kita, anak-anak dari cinta yang teruji, bukan cinta yang sempurna, tapi cinta yang mampu bertahan dalam luka. Adam dan Hawa hidup di bumi. Mereka membangun keluarga. Mereka ajarkan kepada anak-anaknya bahwa cinta itu bukan tentang surga, tapi tentang bagaimana kita memperjuangkannya agar kembali ke surga. Cinta itu bukan tentang tanpa salah, tapi tentang saling memaafkan dan kembali kepada Allah. Dan dari kisah cinta itu, kita belajar bahwa meski kita jatuh, Allah selalu berikan jalan untuk kembali. Teman-teman, kisah Adam dan Hawa bukan sekedar dongeng cinta pertama manusia. Ia adalah pelajaran abadi tentang kesalahan yang manusiawi, tentang penyesalan yang mendalam, tentang perjuangan untuk bertemu kembali, dan tentang cinta yang hanya menjadi indah ketika diletakkan dalam ketaatan. Hari ini, cinta sering disalahartikan. Kita lebih banyak mengejar cinta dunia, tanpa bertanya, apakah cinta itu akan membawa kita ke surga? Adam dan Hawa jatuh, tapi mereka bangkit, mereka mencari, dan mereka bertemu, karena mereka percaya Allah menyatukan hati yang tidak menyerah dalam taat. Saat kamu berdiri di Arafah, mungkin kamu bisa membayangkan kembali pertemuan dua jiwa yang dulu dipisahkan. Dan saat kamu mencari cinta dalam hidupmu, ingatlah, cinta sejati itu bukan yang membuatmu lupa Allah, tapi yang membuatmu semakin dekat kepadanya. Kalau kamu yang terpisah dari seseorang karena kesalahan, apakah kamu akan mencarinya kembali seperti Adam mencari Hawa? Kalau kamu jatuh, apakah kamu akan menyerah? Atau kamu akan berdoa dan berjuang seperti Adam dan Hawa? Jika kisah ini menyentuh hatimu,
bagikan kepada orang-orang yang kamu cintai. Mungkin mereka sedang terpisah, mungkin mereka sedang berjuang, dan mungkin kisah ini akan menjadi pengingat bahwa cinta sejati tak pernah menyerah karena luka. Jangan lupa klik like, tekan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah cinta yang bukan sekedar kisah, tapi jalan menuju surga.